sudah ada yang melakukan perubahan, yaitu guru honorer yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus ya dalam seleksi ada kemungkinan hasilnya akan berubah. Artinya yang dinyatakan tidak lulus bisa saja dia menjadi lulus, dan begitu juga sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk P3K Guru ya untuk tahun 2022. Nah, kita akan memberikan informasi teman-teman ya, mungkin yang tadi pagi ya atau mungkin tadi siang ketika mengunjungi di laman guru ppk.kemdikbud.go.id. Di sini sudah ada satu menu ya, ada namanya satu menu hasil seleksi P3K 2022. Ini untuk pasca sanggah ya, tapi ternyata teman-teman setelah kita cek ya, ternyata ini belum bisa ya, ternyata masih dipersiapkan ya untuk hasil pengumuman di pasca sanggah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya. Di sini ada edaran resmi ya dari BKN. Ini terkait ternyata ada perubahan jadwal ya untuk pengumuman P3K Guru tahun 2022. Tentunya di sini meliputi ya untuk jadwal isi DRH atau usul NIP, dan tentunya teman-teman jangan lupa ya ini jadwalnya dicatat. Mengingat kalau kita lihat ya ternyata semuanya ada perubahan jadwal. Nanti kita akan bahas teman-teman ya. Ada perubahan jadwal apa ya di dalam surat edaran BKN. Mungkin yang saat ini ya masih menunggu di laman SSCASN ya, tentunya tidak perlu khawatir ya, karena posisinya itu masih hasil prasanggah. Tetapi di sini ternyata ada satu informasi ya, nanti ada satu informasi yang mana yang semula dia mendapatkan lokasi penempatan ya, bisa saja dia tidak mendapatkan lokasi penempatan ya, karena mungkin bisa TMS ataupun tidak yang lainnya. Nah, dan berlaku juga sebaliknya ya, mungkin yang kemarin tidak mendapatkan lokasi penempatan ya, bisa saja setelah hasil pasca sanggah ya, dia bisa mendapatkan penempatan. Nanti kita akan bahas terkait dengan hal ini. Tapi seperti biasa teman-teman ya, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mestiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai dari jadwal seleksi ya untuk P3K Guru tahun 2022, yang mana kalau kita lihat ya, untuk jadwal seleksinya ini yang ditunggu-tunggu kemarin itu adalah di poin 5 ya, pengumuman pasca sanggah. Tetapi seperti biasa teman-teman ya, ini ternyata masih molor lagi ya, jadi masih molor lagi karena adanya verifikasi data terkait dengan kemarin adanya adanya masa sanggah ya, yang semua direncanakan tanggal 9 sampai dengan 10 April 2022. Ini ternyata semuanya berubah ya, jadi ada jadwal terbarunya. Nah, di sini ada edaran resminya ya dari Badan Kepegawaian Negara ini per tanggal 10 April 2023. Nah, ini terkait dengan penyesuaian kembali jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K Guru tahun 2022. Sekarang kita cek saja untuk edaran resminya ya. Jadi edaran resminya adalah seperti ini. Yang pertama di sini dijelaskan ya bahwa berkenaan dengan surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1893 dan seterusnya tanggal 10 April 2022 perihal permohonan ya, di sini ada permohonan pengolahan hasil pasca sanggah seleksi guru tahun 2022. Bersanding kami sampaikan penyesuaian jadwal tahapan untuk pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022 sebagaimana terlampir. Jadi ini bisa jadi teman-teman ya ada keterlambatan dalam pengumuman itu karena adanya pengolahan hasil pasca sanggah ya di seleksi guru tahun 2022. Nah, di sini ya dengan adanya surat ini maka surat PLT Kepala BKN nomor 2851 sekian ya, ini dinyatakan dilakukan penyesuaian. Nah, ini kalau kita lihat yang ini ya, jadi yang 8 Maret 2023 di nomor 2851 ya. Ini sama ya. Di 2851 8 Maret 2023. Jadi ini yang kemarin adanya jadwal, jadi yang semula. Nah, ini yang semula untuk pengumuman pasca sanggah itu 9 sampai 10 April. Nah, ini artinya sudah tidak berlaku ya, artinya ada penyesuaian jadwal yang terbaru. Nah, di sini kalau kita lihat di lampirannya terkait dengan penyesuaian jadwal seleksi P3K Guru tahun 2022.
Ini kalau kita lihat untuk pengumuman pasca sanggah ya, ini menjadi tanggal 14 sampai dengan 16 April 2023. Jadi untuk pengumuman ya, ini yang semula diagendakan ya, semula itu diagendakan di tanggal 9 dan 10, sekarang dirubah ya menjadi tanggal 14 sampai dengan 16 April 2023. Nah, ini semoga saja tidak terjadi semoga saja tidak terjadi pengunduran kembali ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman untuk pengisian daerahnya ya, ternyata untuk pengisian daerahnya di sini tanggal 15 ya. Nah, 15 sampai dengan 4 Mei 2023. Kalau kita lihat ternyata pasca sanggah itu masih diumumkan sampai dengan tanggal 16 ya. Tetapi untuk pengisian daerah nanti tanggal 15 ini sudah bisa kalau kita melihat di jadwal terbarunya ya. Terus yang berikutnya untuk usul NIP ya. Nah, ini untuk usul NIP ya, ini dari instansi ya tentunya. Kalau di pengisian daerah itu dari masing-masing peserta, tetapi kalau untuk usul NIP ya ini tentunya dari instansinya. Ini mulai 28 April sampai dengan 22 Mei 2023. Ini waktunya diperpanjang ya. Jadi artinya waktunya mundur semuanya. Ya, jadi kalau seperti ini bisa saja nanti teman-teman menerima SK-nya ya, biasanya 1 bulan setelah usul itu masuk ke pusat ya, seperti itu. Ya, semoga saja ini jadwal terbarunya tidak ada perubahan kembali. Nah, di sini teman-teman ada sedikit kalau kita lihat di dalam jpnn.com ya, di sini untuk proses pasca sanggah P3K Guru 2022 ini sudah selesai. Ini Bu Nunuk ya selaku Dirjen GTK ini siap diumumkan BKN. Nah, kalau kita lihat di dalam informasinya, nah di sini dijelaskan teman-teman ya. Jadi untuk hasil seleksi akan segera diumumkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ini terima kasih atas kesabaran para peserta seleksi menunggu hasil pengumuman. Semoga dengan diterimanya menjadi ASN P3K, semangat Ibu dan Bapak bertambah untuk pendidikan terbaik bagi anak-anak bangsa. Ini kata Bu Nunuk Suryani ya. Di sini secara khusus Dirjen Bu Nunuk ya memberikan apresiasi kepada Panselnas CASN tahun 2022 serta para pemangku kepentingan lainnya yang telah mengawal dan bekerja keras membantu proses seleksi ASN P3K 2022 dari mulai proses pendaftaran hingga pengumuman. Ya, yang upaya ini sangat penting untuk mewujudkan program 1 juta guru yang dicanangkan pemerintah. Nah, yang paling penting teman-teman kalau kita lihat adalah di sini ya. Di sini ada sedikit informasi yang sangat penting ya. Di sini Bu Nunuk menjelaskan bahwa pengumuman pasca sanggah P3K 2022 merupakan pengumuman final, tentu ya, pengumuman final yang menentukan kelulusan guru pada rekrutmen ASN P3K 2022. Nah, di sini yang jelas teman-teman, ini yang kabarnya sudah ada yang melakukan perubahan, yaitu guru honorer yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus ya dalam seleksi ada kemungkinan hasilnya akan berubah. Artinya yang dinyatakan tidak lulus bisa saja dia menjadi lulus dan begitu juga sebaliknya. Jadi yang sudah dinyatakan lulus bisa saja dia menjadi tidak lulus. Artinya bisa saja yang semula itu tidak dapat penempatan ya, tidak dapat penempatan. Nah, ini bisa saja dia dapat penempatan. Atau sebaliknya ya, yang dia dapat penempatan ya bisa saja dia tidak mendapatkan penempatan. Ya, kalau kita lihat karena adanya proses masa sanggah kemarin ya. Terus di sini dilanjutkan lebih lanjut, ini Bu Nunuk mengungkapkan akan ada lebih dari 250.000. Besar sekali ya. 250.300 guru yang akan berstatus sebagai ASN P3K dan serta mendapatkan penempatan sesuai dengan informasi yang diajukan pada tahun 2022. Untuk peserta yang belum mendapatkan penempatan dapat mengikuti proses seleksi guru ASN P3K tahun 2023 ya. Nah, ini berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, Nunuk menyatakan jumlah formasi yang dibutuhkan tahun ini mencapai 600.000 teman-teman ya. Nah, ini bagi guru yang menjadi peserta seleksi P3K 2022 dapat mengakses secara lengkap pengumuman pasca sanggah di laman SSCSN atau di laman guru.kemdikbud.go.id dengan memasukkan nomor induk kependudukan NIK dan juga nomor peserta saat pendaftaran. Jadi untuk linknya nanti ada 2 ya, kalau kita lihat di dalam informasi resminya dari BKN. Jadi untuk penyesuaian jadwalnya untuk kelulusan pasca sanggah ya, di sini 14 sampai dengan 16 April 2023 pengisian DIRHA ya, ini di laman SSCSN dari 15 April sampai dengan 4 Mei ya. Terus untuk usul penempatan NIP ini 28 April sampai dengan 22 Mei 2023. Tentunya teman-teman harus mencatat untuk jadwal-jadwalnya ini biar teman-teman tidak kelewatan ya, karena ini berkasnya banyak ya untuk pengisian DIRHA. Tentunya ada bebas narkoba ya, ada surat sehat dan juga ada SKCK. Terus untuk informasi pengumuman nanti teman-teman seperti biasa bisa di laman SSCSN dengan login pribadi
atau teman-teman bisa login di guru.ppk.kemdikbud.go.id ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Oke teman-teman ya, cukup sekian aja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.